Episode 321. Ayah, kamu tidak akan bisa mati dengan damai. Dokter palsu berbahaya ini menggertak orang lain dan menolak untuk mengakuinya. Pemuda itu tiba-tiba berlutut, menangis, dan berteriak. Semua orang coba beri komentar, kami ini berasal dari pedesaan, tidak sekaya dan sekuat orang kota. Ayahku terbunuh dan meninggal, dan aku tidak bisa melawan mereka sama sekali. Orang-orang di sekitar melihat mereka yang menangis dengan sedih. Terlebih lagi, mereka adalah konsumen, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiri di sisi mereka. Tidak peduli apakah Aula Xinglin salah atau tidak, tapi anggota keluarganya meninggal. Aula Xinglin juga setidaknya harus memberi kompensasi sejumlah uang. Jensen, aku pikir kita harus memberi kompensasi kepada mereka. Jika tidak, masalah ini akan menjadi semakin serius. Kakek Herman memiliki sikap yang jujur dan menurutnya mengurangi masalah tentu akan lebih baik di situasi apapun. Kakek, sebenarnya orang-orang ini hanya memanfaatkan kita saja. Semakin lembut dirimu, semakin mereka menggertakmu. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, dan kalau tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan menindas orang lain lagi di lain waktu. Intinya, tetap jangan berikan uang ini pada mereka. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa ini bukan lagi persoalan tentang memberi kompensasi. Pihak lain itu telah memanggil wartawan. Mungkin begitu dia membayar kompensasinya, konsekuensinya akan lebih merepotkan. Wanita tua itu melihat bahwa kakek Herman sedang ketakutan. Dia diam-diam mencibir dan terus menangis, kamu membunuh orang tuaku dengan keterampilan medismu yang buruk. Cepat atau lambat, kamu akan mendapat pembalasannya. Mereka semua telah merencanakannya dengan baik. Mereka menangis dan membuat banyak keributan hari ini. Mereka tidak akan pergi sampai mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Semakin kacau dan besar masalahnya, lihat saja siapa yang akan menderita. Namun, saat mereka baru saja mengambil keputusan, peti mati itu tiba-tiba bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang mau keluar dari dalamnya. Ah, mayat palsu. Ya Tuhan, peti mati itu bergerak. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ekspresi wanita tua dan pemuda itu juga langsung berubah. Mereka benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Orang tuamu masih hidup? Jensen mencibir. Dia sebelumnya tampak seperti sedang menepuki peti mati. Sebenarnya, dia sedang menghancurkan beberapa potong gaharu dan biji sangrai Xinglin, lalu mencampurkannya ke dalam lumpur dengan air, dan menepukannya di pori-pori peti mati itu. Prak! Benar saja, setelah udara di dalam peti mati semakin berkurang, orang di peti mati itu tidak bisa menahannya lagi. Dia tiba-tiba menendang papan peti mati itu dan langsung duduk. Aku pengap setengah mati. Kamu mau membunuhku? Hah? Dasar bajingan. Terlihat seorang lelaki tua kurus sedang mengutuki pemuda itu, tetapi setelah dimarahi, dia juga merasa cukup malu. Karena pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya sedang menatapnya. Wanita tua dan pemuda itu juga merasa malu. Apa kamu ingin memberitahuku bahwa orang tuamu telah bangkit dari kematian? Jensen melihat ke wanita tua itu saat ini. Tidak mati? Sial, ternyata aku ditipu. Benar saja, dia hanya menipu uang. Ya Tuhan, aku melihat mereka menangis sangat sedih tadi. Aku bahkan hampir mempercayai mereka. Namun ternyata, tidak ada yang meninggal. Ini benar-benar sebuah penipuan. Dasar pembohong, panggil polisi. Suara omelan kemarahan terdengar. Sepertinya ini bukan penipuan terhadap Aula Xinglin, tetapi terhadap kerumunan penonton. Wajah wanita tua itu dan beberapa orang itu memerah. Mereka semua menatap ke arah lelaki tua itu, mengeluh mengapa dia tiba-tiba menendang penutup peti mati dan keluar. Ini mungkin orang tuaku memang tidak sepenuhnya mati, dan justru tiba-tiba hidup kembali. Wanita tua itu menyanggah dengan alasan tidak rasional, namun, pasti ada yang salah dengan obat yang diresepkan oleh Aula Xinglin. Mereka harus ganti rugi. Beraninya kamu meminta uang. Kerumunan benar-benar kebingungan melihat wanita tua itu, mereka sungguh tergila-gila dengan uang. Ganti rugi, baiklah. Jensen sedikit mengangguk, jika Aula Xinglin membunuh orang, kami memang harus membayar 3 juta. Apakah kamu benar-benar mau mengganti rugi? Wanita tua itu langsung tersenyum. Tidak disangka Jensen akan sangat mudah diajak bernegosiasi. Tentu saja. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah nyawa manusia, 3 juta itu tidak banyak.
Jika kurang, aku dapat memberikan 5 juta untuk sebuah nyawa manusia. Jensen dengan dingin berkata, Mullin, Farrell, ambil pisau, bunuh lelaki tua dan pemuda itu untukku, lalu beri mereka 10 juta. Ah, apakah kamu mau membunuh orang? Wanita tua itu terduduk di tanah dengan ketakutan. Tentu saja. Jika orang tua dan anakmu tidak mati, bagaimana aku bisa mengganti rugi? Jadi, jika kamu menginginkan uang, mereka semua harus mati. Jensen mengangguk, pada saat ini, Mullin dan Farrell benar-benar mengeluarkan pisau yang digunakan untuk memotong bahan obat. Wajah mereka bahkan terlihat galak. Aku tidak mau uang lagi, aku tidak mau. Wanita tua itu ketakutan dan berteriak, sementara lelaki tua dan pemuda itu terlihat masam, mana sanggup mereka berbicara. Saat ini, polisi akhirnya datang. Tak disangka, Elena lah yang memimpin tim itu. Polisi, mereka mau membunuh orang. Cepat, tangkap mereka, wanita tua itu berteriak pada Elena. Elena sama sekali tidak menghiraukannya, justru memandang Jensen dengan bersemangat. Tentu saja, Jensen juga sangat bersemangat. Dia melihat Elena mengenakan kemeja dan rok hitam, tidak ada kaki panjang yang dibalut dengan stoking sutra. Dia berkulit putih dan ramping, membuat orang merasa gemas. Kemudian, Jensen berpura-pura tidak mengenal Elena dan menceritakan keseluruhan kejadian. Bukan seperti itu kejadiannya. Mereka ingin membunuh orang. Banyak orang yang melihatnya, ada saksi dan bukti fisiknya. Wanita tua itu menyangkal, tetapi apakah itu akan berguna? Orang-orang di sekitar tidak buta. Mereka mulai bersaksi satu persatu. Wanita tua itu dan keluarganya yang terduduk di tanah, mereka tahu mereka semua jatuh ke dalam masalah besar. Kalian tidak hanya melakukan kejahatan penipuan, tapi kalian juga menimbulkan kericuhan dan kerumunan. Jumlah total kejahatan kalian sudah cukup untuk seluruh keluargamu di penjara selama 10 tahun. Jensen juga berkata dengan dingin, tentu saja. Jika kalian mengaku, sebagai penggugat, aku bisa bersikap lunak kepada kalian. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Satu keluarga itu pucat karena ketakutan. Di penjara selama 10 tahun? Pemuda itu mungkin tidak masalah, namun kedua orang tua itu takut mati di penjara. Pemuda itu langsung berteriak, biar aku beritahu saja, ada seorang pria bermarga Chester. Mereka memberi kami 100.000 yuan untuk memfitnahmu. Bermarga Chester? Jensen langsung teringat akan grup Chester. Baik, lupakan saja kejadian terakhir kali saat di kapal pesiar itu, tapi sekarang bahkan masih berani menggunakan trik kecil ini untuk mencelakai Jensen. Jensen tahu apa yang dipikirkan grup Chester. Memfitnahnya dulu, membuat Jensen masuk penjara, lalu muncul sebagai penyelamat untuk menyelamatkannya. Kemudian, Jensen mau tidak mau harus membantu grup Chester. Bawa mereka untuk diinterogasi. Saat ini, Elena memberi perintah kepada bawahannya. Percayalah, Aula Singlin kami adalah klinik ternama dan terhormat. Baik itu keterampilan medis ataupun bahan pengobatannya, ini benar-benar pas untuk masyarakat biasa. Misi kami di Aula Singlin adalah menyelamatkan dunia dan masyarakat. Apapun rumor yang sedang beredar di luar, kami tidak akan pernah melupakan niat awal kami. Kakek Herman juga berteriak dengan tulus saat ini. Setelah melewati beberapa gangguan, keraguan orang tentang Aula Singlin berangsur-angsur menghilang. Mereka sudah mulai mengantri untuk berkonsultasi. Elena sudah datang. Cepat sini, duduk di dalam. Sofia melihat Elena yang hanya pernah datang sekali ke sini, kemudian buru-buru menarik Elena. Bibi, aku sedang bekerja, maaf. Elena meminta maaf, lalu menemui kakek Herman untuk membujuk dengan beberapa patah kata. Orang tua itu merasa sangat senang. Melihat penampilan pintar Elena, Sofia mengangguk dengan puas. Jensen membawa begitu banyak wanita cantik, tapi Elena lah yang paling memuaskannya dan paling cocok dengan Jensen. Jensen, sebuah film baru akan dirilis minggu depan. Katanya itu sangat bagus. Apakah kamu punya waktu? Setelah Elena berbicara dengan kakek Herman, kemudian berjalan ke arah Jensen. Episode 322. Jensen tercengang, tapi juga merasa senang dalam hatinya. Istrinya benar-benar mengajaknya untuk menonton film. Dia langsung mengangguk, bisa. Aku tetap punya waktu luang tidak peduli apa yang terjadi. Elena diam-diam merasa senang. Dia tersenyum dan berkata, Sabtu, jam 7, Wanda Studios.
Sampai ketemu di sana. Baiklah. Jensen merasa sangat senang dalam hati. Dia merasa, setelah kencan sebelumnya untuk menonton film sudah gagal, acara nonton kali ini sangat penting bagi Elena dan dia. Setelah Elena pergi, suasana hati Jensen terlihat jelas sangat baik. Dia benar-benar sibuk sampai malam hari. Dr. Jensen, apakah kamu lelah setelah sibuk seharian ini? Saat ini, Alexa mendekat sembari berkata. Jensen terkejut karena bintang besar itu belum pergi. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak lelah. Bagiku, merawat orang adalah hal yang paling menyenangkan, terutama ketika aku melihat pasien bisa merasa rileks. Rasa pencapaian itu sungguh tak terlukiskan. Memang tidak heran seorang dokter. Alexa menghela napas, dia telah melihat seniman bela diri, taipan bisnis, dan tokoh-tokoh lainnya. Seniman bela diri bangga saat mengalahkan lawan mereka. Semakin banyak mereka bisa mengalahkan lawannya, semakin besar rasa pencapaian mereka. Taipan bisnis akan merasa bangga dengan aset mereka. Semakin banyak aset yang mereka miliki, semakin besar rasa pencapaian mereka. Namun Jensen justru bangga karena menyembuhkan penyakit, ini sungguh aneh. Namun, jika dinilai dari sisi ini, Jensen memang seorang dokter yang penuh dengan kebajikan. Semua di internet tentang Dr. Jensen sungguh sebuah kesalahpahaman yang besar. Mereka sama sekali tidak mengetahui faktanya. Saat aku punya waktu nanti, aku akan membantumu mengklarifikasinya, kata Alexa. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Rumor itu tidak berdampak besar terhadap diriku. Aku tidak peduli tentang itu. Iya, kah? Alexa merasa bimbang, jika Jensen benar-benar tidak peduli, lalu mengapa dia melakukan pengobatan gratis sebelumnya? Bukankah itu untuk menghapus kesalahpahaman tentang Aula Singlin? Dia menilai Jensen lagi, keterampilan orang ini bagus, tapi dia sombong. Namun tentu saja, itu normal bagi orang yang memiliki kemampuan untuk merasa sombong. Dr. Jensen, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini atau tidak. Alexa tiba-tiba bertanya, lalu melihat Jensen yang mengangguk, dia tertawa dan berkata, kamu adalah seorang dokter yang penuh dengan kebajikan. Namun, mengapa kamu tidak menyelamatkan yang sakit parah? Ini bertentangan dengan etika medismu. Wajah Jensen langsung menjadi dingin, Nona Alexa, aku tahu kamu datang karena Presdir Chester, tetapi jangan bicarakan permasalahan dia lagi. Tapi kamu seorang dokter. Aku memang seorang dokter, tapi aku punya 3 prinsip di mana aku tidak akan mengobati pasien. Pertama, orang yang tidak menghormatiku tidak akan aku obati. Kedua, mereka yang mempertanyakan pengobatan tradisional tidak aku obati. Ketiga, mereka yang ganas dan jahat tidak aku obati. Jensen berkata dengan nada datar, Nona Alexa, terima kasih telah membantu perusahaanku beriklan sebelumnya. Kita bisa berteman, tapi sebaiknya jangan ikut campur dalam urusan grup Chester. Alexa merasa Jensen terlalu sombong, kemudian dia menasihatinya, kemarin di kapal pesiar, karena semua bos di Asmenia ada di sana, jadi Presdir Chester tidak berani marah. Jika itu di tempat lain, mana pantas kamu menolaknya? Selain itu, Presdir Chester juga sudah mengaku salah. Kamu adalah seseorang yang baik hati dan bijak, kenapa egois sekali? Mendengar hal ini, Jensen agak kecewa dengan Alexa, egois? Dia memukulku dengan pistol. Jika bukan karena keterampilan kecilku ini, aku sudah akan terluka sejak awal. Kamu bilang aku egois? Alexa menghela napas, Dr. Jensen, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. 4 penguasa itu tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Martin Chester, Direktur Grup Chester, sudah pensiun dari ketentaraan dan memiliki kepribadian yang keras. Bahkan, ayahku sangat menghormatinya. Mungkin kamu merasa kalau martabatmu telah direndahkan, tetapi kehidupan di masyarakat memang seperti ini. Saat situasinya lebih kuat daripada manusia, kamu tidak dapat melakukannya tanpa menundukkan kepala. Jangan bicarakan yang lainnya, kamu bahkan tidak dapat menahan serangan opini publik terhadap Aula Singlin. Tetapi jika grup Chester ikut andil, Aula Singlin akan kembali dihormati dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 hari. 3 hari? Aku, Jensen, bahkan tidak butuh waktu 1 jam untuk meluruskan kesalahpahaman di Aula Singlin. Jensen tertawa dan terlalu malas untuk membicarakan omong kosong. Nona Alexa, silakan pulang saja. Jensen, jangan mengabaikan kebaikanku, ini demi kebaikanmu sendiri.
Alexa tercegat, akhirnya pergi dengan perasaan enggan. Sebenarnya, dia masih menghargai Jensen. Dia pandai dalam seni bela diri, juga memiliki kemampuan medis yang baik, bahkan telah menyelamatkan dia dan ayahnya. Itu sebabnya dia banyak menasehatinya. Jika dia adalah orang lain, dia tentu tidak akan membujuknya. Tetapi menurutnya, Jensen begitu sombong, berpikir bahwa keterampilan medisnya tidak ada bandingannya dan menjadikannya sombong. Nona Alexa, jika aku tidak salah menebak, Presdir Chester ada di luar, kan? Tiba-tiba, suara Jensen terdengar, membuat wajah Alexa langsung berubah. Bagaimana Jensen bisa tahu? Baiklah, aku akan bertemu dengannya sebentar. Jensen ingin melihat apakah Martin Chester benar-benar ingin meminta maaf. Benar saja, setelah dia keluar dari aula Singlin, ada sebuah mobil Rolls-Royce yang terparkir di ujung jalan, dengan dua orang besar dan kekar berdiri di sampingnya. Ketika dia melihat Jensen mendekat, mereka juga mendekatinya. Dr. Jensen, Direktur Chester senang menyambutmu. Jendela mobil diturunkan. Di dalamnya sedang duduk seorang pria kekar berjas putih. Dia adalah Martin Chester. Kulit Martin agak pucat, tetapi wajah perseginya terlihat sehat, pasti karena dia seorang veteran. Martin kemudian tertawa dan berkata, Dr. Jensen, ayo kita berjalan-jalan, bagaimana? Jensen tidak menjawabnya, langsung membuka pintu dan duduk. Rolls-Royce melaju dengan sangat cepat, tetapi performa mobil ini sangat baik, tidak akan terasa turbulensi saat duduk di dalam mobil, bahkan tidak ada suara dari luar yang terdengar. Sesaat kemudian, di puncak gunung, semuanya turun dari mobil itu. Martin Chester meletakkan kedua tangannya ke belakang dan melihat ke kejauhan. Terlihat ada lautan yang luas. Jensen memandang Martin Chester dengan ekspresi datar. Terlepas dari yang lain, auranya sendiri lebih kuat dari aura orang biasa. Dia layak menjadi salah pemimpin empat raksasa. Tentu saja, Jensen juga lebih menghormatinya. Baginya, Martin Chester bukanlah tandingan Ezra dari grup Lipo Mayora dalam hal apapun. Martin Chester berkata santai, Dr. Jensen, masalah terakhir kali, aku mau meminta maaf. Jensen tahu bahwa dia membicarakan tentang peti mati di siang hari. Kemudian dia tertawa dan berkata, itu hanya masalah kecil. Martin Chester menambahkan, Dr. Jensen, apa pendapatmu tentang laut ini? Lumayan, di sini berombak. Meskipun laut ini bagus, tetapi ini hanya sebuah lautan di Asmenia. Aku tidak tahu seberapa banyak lautan seperti ini yang ada di Huasia, bahkan di dunia. Sama sepertimu, keterampilan medis seperti laut ini, tetapi ini hanya sebuah lautan. Kamu sama sekali tidak tahu ukuran dunia, apalagi lautan luas yang dapat menelanmu kapan saja. Presdir Chester, aku tidak tahu apa yang ingin Anda katakan. Dr. Jensen, kamu adalah orang yang cerdas, jadi aku akan terus terang saja. Aku ingin mengundangmu untuk berkunjung. Anggap saja masalah sebelumnya hanyalah permulaan, dan jika kamu membantuku, aku akan memberimu 300 juta yuan. Martin Chester tampak percaya diri, merasa semuanya berada dalam kendalinya, aku tahu bisnis PT. Senlena, MU sangat bagus, dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar yuan, tetapi aku punya cara untuk membuatnya runtuh dalam sekejap. Aku tahu kamu memiliki keterampilan yang cukup bagus, tapi seberapa hebat dirimu itu? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum dan terikat oleh aturan. Selain itu, kemampuan seni bela dirimu juga biasa saja. Kamu bukanlah tandinganku. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku, Martin Chester, sudah salah terhadapmu dan aku mengakuinya. Namun, kamu tetap harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Bagaimanapun, Martin Chester ingin Jensen tahu bahwa keterampilan medisnya tidak berarti apa-apa. Dunia ini lebih besar dari yang dibayangkannya. Episode 323. Jensen menggelengkan kepalanya, Direktur Chester, aku sebenarnya sangat mudah diajak bernegosiasi. Sebelumnya, aku berpikir jika kamu meminta maaf dengan tulus, aku akan membantu dalam permasalahan penyakit keluargamu, tetapi aku tidak menyangka ternyata kamu masih tidak sadar diri. Kamulah yang tidak sadar diri. Martin Chester langsung berkata dengan nada dingin, aku, Martin Chester, seorang pensiunan dari ketentaraan. Aku telah melihat semua kejadian, hidup dan mati dalam pertempuran, dihujani peluru, terjebak di lautan. Kamu hanya seorang pemuda berusia 20 tahun. Bagaimana kamu bisa melawanku?
Tidakkah menurutmu sikapmu itu terlalu sombong? Aku sombong, karena aku memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri, jawab Jensen dengan tenang. Kualifikasi? Ha. Martin Chester tertawa lebar, jika kamu benar-benar memiliki kualifikasi, kamu tidak akan pusing menghadapi fitnah terhadap Aula Singlin, MU. Dan aku, Martin Chester, bahkan dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu 3 hari saja. Terus terang saja, jika bukan karena kemampuan medismu, malam ini juga, aku bisa membiarkan tubuhmu tenggelam ke laut, dan tak seorang pun di Asmenia yang bisa mengetahuinya. Lelaki tua yang pendiam di sebelahnya itu juga tiba-tiba berkata, anak muda, memiliki ambisi setinggi langit ini memang normal. Aku juga berpikir begitu ketika aku masih muda. Namun pada akhirnya, itu hanya memecah belah keluarga. Bagaimana jika ada yang lebih kuat di luar sana? Bukankah harus mengandalkan Tuhan ini untuk membantumu? Haduh, anak muda, kamu masih belum menyerah. Dengan membantu Tuhan ini, setidaknya mengurangi 20 tahun perjuanganmu. Jensen langsung memakannya dan berkata, hanya itu kekuatanmu? Seorang master seni bela diri sejati tidak akan mengalami kesulitan sekalipun kamu mengirimkan ribuan pasukan berkuda. Setelah diam sejenak, Jensen tiba-tiba menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sepertinya kedatanganku malam ini sia-sia. Yang kamu sebut dengan permintaan maaf yang tulus ternyata hanya menggunakan kekerasan untuk menindas orang. Sungguh disayangkan, menggunakan metode ini untuk menanganiku sama dengan mempermalukan diri sendiri. Dasar anak muda keras kepala. Orang tua itu berkata dengan tidak puas dan marah, jangan bahas yang lainnya, masalah kita di Aula Singlin sudah cukup mempermalukanmu. Mengapa kamu masih berani berbicara lainnya dan mempermalukan dirimu di hadapanku? Jensen tidak menjawab apa-apa, langsung mengeluarkan telepon dan menelepon Elisa, atasi masalah itu. Pada saat yang sama, muncul kehebohan di internet. Pasukan netizen bayaran mulai dikerahkan, membombardir dan meluruskan nama Dr. Jensen. Lihatlah, ada videonya, ini adalah video runtuhnya gedung eselon hari itu. Aku anggota keluarga dari wanita tua yang tidak ditangani saat itu. Dia adalah ibuku. Alasan mengapa Dr. Jensen tidak menyelamatkannya adalah karena ibuku sudah sekarat. Bahkan jika dia dikirim ke rumah sakit, itu akan memakan waktu 1-2 jam. Namun, ibuku masih memiliki keinginan yang belum tercapai, yaitu membawa putriku ke taman kanak-kanak. Dr. Jensen yang membantu ibuku memenuhi keinginan terakhirnya. Aku adalah orang yang terluka dalam kecelakaan itu. Saat itu Dr. Jensen tidak menyelamatkanku, dia membiarkanku pergi karena arteri pahaku terluka terhantam batu, dan aliran darahku menjadi tidak lancar. Hanya berjalan yang dapat mempercepat aliran darahku saat itu. Jika tidak, mungkin bisa diamputasi. Kalian salah sangka dengan menyalahkan Dr. Jensen. Aku adalah kapten pemadam kebakaran saat itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Dr. Jensen sibuk dari pagi sampai malam. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang sudah dia bantu. Apakah kalian masih memiliki hati nurani? Berita tiba-tiba muncul di berbagai forum. Melihat kepercayaan diri Jensen, lelaki tua itu langsung mengeluarkan ponselnya untuk melihat berita. Wajahnya berubah drastis seketika, Tuan. Tuan, lihat ini. Martin Chester buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksanya, seluruh tubuhnya langsung gemetar. Di seluruh internet, di dalam berita, semuanya menggemparkan dunia. Nama Dr. Jensen, bangkit kembali. Jensen bahkan tidak melihat mereka dan langsung pergi. Kamu bilang tadi bahwa ketenaran, keuntungan, dan kekayaan tidak penting. Sayangnya, ini tidak lebih dari hal yang mudah aku dapatkan, sama sekali tidak pantas. Kamu bilang aku sombong, kan? Kenapa aku tidak bisa menyombongkan diri sendiri? Aku yang mengendalikan hidup dan matimu. Martin Chester dan yang satunya lagi tercengang, kemudian hanya bisa marah setelah kembali sadar. Berani sekali kamu, Dr. Jensen. Kamu seorang dokter yang hebat, dapat mempertahankan kehidupan. Namun, berani sekali mengatakan bisa mengendalikan kematian. Apakah kamu pikir kamu adalah orang hebat yang menjatuhkan grup Lipo Mayora? Jawab pria tua itu dengan kejam. Tidak masalah, akan ada hari ketika dia akan memohon padaku. Martin Chester seperti ditampar dengan kejam. Dia mengatakan sebelumnya bahwa Jensen sombong dan bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah Aula Singlin. Bagaimana dia bisa melawan grup Chester? Dan hasilnya?
Jensen hanya melakukan sebuah panggilan telepon dan opini publik langsung berubah. Dia mengatakan sebelumnya bahwa akan memakan waktu kurang dari 3 hari bagi grup Chaster untuk menyelesaikan opini publik tentang Aula Singlin. Tapi bagaimana dengan Jensen? Dia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Tamparan ini benar-benar menghantam Direktur Chaster. Dia merasa dipermalukan. Pada saat yang sama, Alexa sedang dalam perjalanan pulang dengan Alphard-nya. Dia merasa bosan dan menonton berita melalui ponselnya. Tiba-tiba, sebuah berita utama membuatnya langsung membeku. Aula Singlin sekali lagi menggemparkan Asmenia. Alexa teringat akan perkataan Jensen, tidak perlu waktu 1 jam bagi Jensen untuk meluruskan nama Aula Singlin. Ini jelas tidak dilakukan oleh grup Chaster. Lagi pula, mereka memerlukan waktu 3 hari. Mungkinkah ini Jensen? Dia hanya seorang dokter, dari mana semua kekuatannya ini? Suasana hati Alexa cukup rumit. Memikirkan tatapan kecewa Jensen padanya, hatinya diam-diam termenung. Di sisi lain, Elena masih membersihkan nama Jensen di depan komputer. Namun, tiba-tiba banyak opini publik yang muncul dan langsung menghancurkan pasukan yang berusaha mencoreng reputasinya tanpa jejak. Berita tentang Aula Singlin dan Dr. Jensen bahkan masuk dalam daftar pencarian dan menjadi berita utama di Asmenia. Ini sungguh hebat. Elena mengepalkan tinjunya dengan gembira dan memikirkan janji Jensen untuk menonton film bersamanya tadi siang. Dia tahu bahwa dia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Keesokan paginya, Jensen pergi ke PT Selena. Meskipun dia tidak takut dengan gerakan grup Chaster, tapi dia tetap memperingatkan Natasha. Grup Chaster. Natasha tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar berita ini, jangan khawatir. Meskipun grup Chaster sangat besar, mereka tidak dapat menguasai pasar teh herbal. Kak Natasha, apakah kamu yakin? Tentu saja, karena teh herbal kami tidak lagi hanya terkenal di Asmenia, tetapi juga sangat terkenal di seluruh Huasia. Ini juga karena iklan promosimu di Liga NBA. Betapapun kuatnya grup Chaster itu, dapatkah mereka menjangkau keluar Huasia? Bisakah sampai ke luar negeri? Yang aku harus khawatirkan adalah petugas. Jangan khawatir tentang itu. Selama kebersihan dan standar yang lainnya sesuai standar, grup Chaster tidak bisa berbuat apa-apa. Jensen mengangguk. Dia tahu selama Paman Joseph dan yang lainnya melakukan segalanya sesuai aturan, petugas itu tidak akan menyerangnya. Kring, kring. Ketika telepon berdering, Jensen mengambilnya dan melihat itu adalah telepon dari Rektor David. Dr. Jensen, apakah kamu punya waktu? Jadi begini, Pak Edi dan Profesor Oscar, mereka semua ada di sini dan ingin mendiskusikan suatu hal denganmu. Baiklah. Jensen berpamitan dengan Natasha, kemudian pergi. Dia juga sedikit terkejut. Sejak Rektor David meminta maaf terakhir kali, dia jarang mencarinya. Mungkinkah dia mau memintanya untuk kembali mengajar? Membahas tentang mengajar, Jensen merasa malu. Dia sekarang menjadi dosen di Universitas Asmenia tapi tidak pernah mengajar. Kali ini, tempat bertemu mereka bukanlah di Universitas Asmenia, melainkan rumah sakit cabang di samping universitas. Setelah Jensen masuk ke rumah sakit, dia menyadari situasinya cukup ramai. 324. Kalian semua beri aku jalan, permisi, permisi. Seorang wanita berpakaian seperti perawat mendorong sebuah berangkar pasien dengan tergesa-gesa. Dari wajahnya tampak bahwa wanita ini berumur 20 tahun-an, meskipun wajahnya biasa saja, tetapi postur tubuhnya sangat menawan, bagian atasnya sangat ketat sampai membuat Jensen diam, dia menelan ludahnya sendiri. Dia menebak sepertinya mic wanita ini lebih besar daripada Elena. Ini adalah kelas legendaris. Tentu saja. Alasan kenapa Jensen selalu menatapnya adalah karena wanita ini memiliki sentuhan roh jahat. Saat ini, dari pintu gerbang masuklah beberapa orang, raut wajah beberapa orang ini tampak serius sambil mendorong berangkar yang digunakan pasien tersebut. Begitu mereka bertemu dengan wanita itu, salah satu dari mereka tiba-tiba menarik pakaiannya dengan menggila, lalu berteriak, "Dokter, mana dokternya? Cepat suruh dia keluar." Tiba-tiba, kerah baju wanita itu ditarik dari belakang, membuatnya seketika kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh ke samping. Dia hampir berbenturan dengan lantai, tetapi untungnya di saat yang kritis, tiba-tiba Jensen turun tangan untuk menangkap wanita ini, tetapi entah bagaimana,
Secara tidak sengaja tangan Jensen menyentuh bagian atasnya. Rasanya sangat lembut dan elastis. Detik selanjutnya, wajah Jensen merah padam bagai udang, kemudian dia buru-buru membantu wanita itu berdiri. Namun, ketika Jensen melihat ke bawah, dia menemukan bahwa kancing pakaian suster wanita itu telah terjatuh dan memperlihatkan renda hitam, pakaiannya sangat ketat seperti hendak meledak. Hal ini mungkin disebabkan oleh orang yang menarik kerahnya tadi. Ah! Wanita itu mengalihkan pandangannya ke bawah dan langsung berteriak ketakutan. Jensen baru melepas kaosnya dan memakaikannya kepada wanita itu. Terima kasih, terima kasih. Wanita terus-menerus berterima kasih dengan wajah yang bersemu merah tersipu. Sebelumnya ketika dia hampir jatuh, pemuda ini membantunya, tetapi tangan pemuda ini malah tidak sengaja menyentuh bagian yang tidak senonoh. Apakah kamu dokternya? Pada saat ini, beberapa orang dengan perawakan yang galak itu menatap ke arah wanita itu. Saat melihat wanita ini sangat cantik, mata mereka sampai tidak berkedip. Lihat, ini adalah kakakku, dulu dia pernah dijahit di rumah sakit kalian, tetapi sekarang lukanya terinfeksi sangat parah, ini karena operasi kalian yang tidak tepat, rumah sakit lain juga menyarankan kami untuk segera mempersiapkan diri lebih lanjut, kalian harus ganti rugi. Iya. Kalau kalian tidak juga ganti rugi, kami akan menghancurkan rumah sakit ini. Satu persatu dari mereka mulai memarahi. Beberapa orang di sekitar juga mulai tertarik karena kegaduhan ini, mereka semua melihat ke arah ranjang rumah sakit yang didorong oleh orang ini, di atasnya memang terbaring seorang pria berusia 30-an. Dada pria itu tertutup kain kasa yang terus mengucurkan darah, wajahnya sangat pucat dan sedang tidak sadarkan diri. Pada awalnya, ada beberapa orang yang ingin mencoba membela keadilan, tetapi begitu melihat orang ini bertato dan memakai kalung emas seperti seorang sosialita, seketika mereka jadi tidak berani membuka mulut. Mohon maaf, saya hanya perawat paruh waktu, hal ini harus ditanyakan lebih lanjut kepada dokter, jawab wanita itu dengan nada yang panik. Tentu saja, aku tahu kalau kamu itu perawat, tetapi kamu menjadi perawat di rumah sakit ini, oleh karena itu, kamu juga terlibat. Sekarang cepat suruh dokternya keluar untuk ganti rugi, supaya kami bisa segera pergi ke rumah sakit besar untuk merawat kakak kami. Ujar salah satu pria dengan bekas luka di wajahnya, dia menatap wanita ini dengan niat yang lebih jahat. Dilihat seperti itu, wanita ini merasa merinding kemudian tanpa sadar bersembunyi di belakang Jensen. Jensen melihat ke arah pria di ranjang sakit itu dan langsung tertawa mencibir. Dia bisa melihat bahwa pria itu baik-baik saja. Beberapa orang ini hanya ingin mengambil kesempatan untuk memeras. Kemarin dia juga bertemu hal semacam ini di Aula Singlin, tidak disangka dia akan bertemu dengan hal seperti ini lagi hari ini. Jensen tidak tahu siapa sial. Dirinya atau orang-orang ini? Bocah, ini bukan urusanmu, minggir. Melihat wanita itu bersembunyi di belakang punggung Jensen, pria itu memberikan tatapan yang jahat kepadanya. Jadi kamu bilang dia tidak sadarkan diri karena infeksi luka? Jensen bertanya. Sialan, apa matamu buta? Kamu tidak lihat kakakku terbaring di ranjang pasien? Kalau kamu tidak juga menyingkir, hati-hati aku akan menghabisimu. Melihat Jensen malah ikut campur, pria itu menjadi semakin emosi dan langsung ingin memukul. Kemudian di saat ini, sejumlah besar dokter menghampiri mereka, ada juga Rektor David beserta orang-orangnya. Saat melihat pemandangan ini, seketika wajah mereka menjadi suram. Kalian dokternya, kan? Kakakku telah dijahit di sini dan sekarang lukanya terinfeksi. Cepat, kalian harus membayar ganti rugi sebesar 1 juta. Seru beberapa orang itu sambil melihat para dokter. Mereka tahu tuan yang asli akhirnya datang ke sini. Sebenarnya, alasan mengapa mereka berani berkeliaran di sini adalah, selain dari cara mereka sendiri, mereka juga tahu kalau latar belakang rumah sakit ini sangat biasa. Infeksi luka. Rektor David mengerutkan keningnya, bolehkah kami melihatnya? Jika lukanya terinfeksi karena jahitan yang dibalut oleh rumah sakit kita, maka kita akan memberikan kompensasi, dan pasti tidak kecil jumlahnya. Faktanya, dia juga dapat melihat bahwa beberapa orang ini hanya ingin menindas pihak rumah sakit mereka, tetapi dia juga tahu bahwa orang ini adalah penjahat haus darah, oleh karena itu mereka tidak dapat diabaikan begitu saja. Lihat apa lihat? Siapa yang tahu kalau nanti kalian akan mau melakukan trik tak senonoh? Pokoknya cepat bayar uang ganti rugi atau kami akan mengundang wartawan, kalian pasti mati.
Mana mungkin pemimpin para pria bersedia membiarkan Rektor David melihat lukanya. Saat ini, Rektor David dan beberapa dokter lainnya tahu kalau ini adalah masalah yang rumit. Beberapa orang ini tidak mengizinkan mereka melihat lukanya, tapi ucapan mereka sudah keras dan sombong. Benar-benar merepotkan. Akhirnya, Rektor David mengedipkan mata kepada seorang dokter dan memintanya untuk segera memanggil polisi. Panggil polisi? Siapa yang takut siapa? Ayo. Setelah masalah ini menjadi besar, rumah sakitmu pasti tutup. Melihat dokter ini ingin melapor pada polisi, pria itu bukan hanya tidak takut, tetapi bahkan bersikap semakin sombong. Bagaimanapun, mereka berani datang ke sini, tentu saja sudah mempersiapkan cara untuk menghadapinya. Tunggu. Melihat pria itu bahkan tidak takut ketika mereka ingin memanggil polisi, seketika Rektor David tahu mereka sepertinya akan membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah ini. Jika ini benar disebabkan oleh infeksi luka, maka rumah sakit memberikan kompensasi kepadamu juga tidak masalah, tetapi yang paling ditakuti adalah kalian hanya mengambil kesempatan untuk menipu demi uang. Tiba-tiba, Jensen menyeletuk dengan nada yang pelan. Kamu jangan ikut campur. Wanita yang di belakangnya juga merasa cemas. Apakah Jensen tidak melihat Rektor David bahkan tidak berani berbicara, tetapi dia malah asal menyeletuk. Dalam hitungan menit, dia pasti akan membunuhnya. Tidak apa-apa. Jensen tersenyum tidak peduli. Tidak apa-apa. Wanita itu memutar matanya, sepertinya pemuda ini tidak tahu bahaya dalam masyarakat, beberapa sosialita ini mana mungkin mudah diprovokasi. Bocah, kamu lagi. Sepertinya kamu ini tidak mau umur panjang. Benar saja, orang-orang itu langsung memberikan tatapan yang geram kepada Jensen. Namun, Jensen tak acuh seolah-olah dia tidak melihat orang ini marah, kemudian muncul jarum perak di tangannya. Jika ingin tahu apakah kakakmu benar-benar tidak sadarkan diri atau tidak, maka kita harus mencobanya baru tahu. Setelah ucapan itu dilontarkan, Jensen langsung menusukkan jarum peraknya ke tubuh pria yang terbaring di ranjang rumah sakit. Aduh! Seketika langsung terdengar sebuah jeritan, pria yang tadi terbaring di ranjang rumah sakit tiba-tiba duduk dan menarik perban di dadanya untuk mencabut beberapa jarum perak itu, tetapi anehnya, begitu dia menyentuh jarum perak itu, tubuhnya langsung gemetar kesakitan, jadi sekarang mana berani dia mencabut jarum perak tersebut. Kakak, bagaimana kamu bisa bangun? Beberapa pria itu tampak sedikit tercengang. Ternyata kakak mereka juga sangat buruk dalam berakting, begitu cepatnya sudah langsung terungkap. Tapi mana mungkin mereka tahu kalau jarum perak itu telah Jensen tusukkan ke titik akupuntur pria itu, rasa sakitnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Bajingan siapa yang berani menusukku? Pria di tempat tidur itu mengutuk dengan ganas, setelah air matanya mengalir, tiba-tiba dia menatap Jensen dengan sengit, cepat bunuh dia untukku. Bunuh dia. Melihat kakak mereka murka, beberapa orang langsung menerkam Jensen sambil memegang pisau di tangan dengan raut wajah yang bengis. Ah! Wanita itu menjerit ketakutan, dia langsung berjongkok sambil menutup matanya, mana mungkin dia berani melihat. Pak! Melihat pihak lain mulai datang menghampirinya, Jensen dengan enggan menggelengkan kepalanya. Pria yang berlari paling cepat ke arahnya terlihat sudah ditampar. Suara tamparan yang terdengar nyaring dan tajam ini membuat gigi pria itu langsung melayang, ditambah tubuhnya seketika langsung terpental sejauh 5 meter, belum juga dia sempat menjerit, Jensen langsung memukulnya dari belakang dan membuatnya berbenturan dengan dada orang lain. Pria yang terbentur langsung menjerit kesakitan dan langsung terpental keluar dari gerbang rumah sakit. Episode 325. Selanjutnya, tanpa melihat ke sisi lain, Jensen langsung menendang orang yang datang kepadanya dengan satu kaki. Detik ini, pria yang ada di belakangnya sudah bersiap-siap ingin menikam. Dia sudah mengimajinasikan pisau yang dia tusuk akan berwarna merah ketika dia menariknya lagi, tetapi tinggal sedikit saja, tepat ketika dia hampir menyentuh Jensen, tiba-tiba perutnya ditendang dengan sangat keras. Uhuk! Dia juga terpental beberapa meter jauhnya dan langsung menghantam tanah, lama sekali tidak bisa bangun. Bug! Break! Bug! Jensen langsung meninju dan menendang dua orang yang tersisa itu, dengan mudahnya dia langsung menyelesaikan masalah ini, bahkan dia tidak membutuhkan beberapa menit untuk seluruh prosesnya,
Hal ini membuat orang-orang yang berada di sekitar merasa terkejut, mengira mereka sedang syuting acara televisi. Selesai menghabisi para gangster tersebut, Jensen perlahan mengalihkan pandangannya dan menatap pria yang duduk di ranjang pasien. "Kamu bosnya kan? Cepat ceritakan apa yang terjadi sebenarnya." Pada saat ini, wanita yang dari tadi berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya baru bereaksi, begitu dia menoleh dan melihat pemandangan di sekitarnya, seketika dia tersontak kaget sampai mulutnya ternganga. Dia kira pemuda yang baik hati ini akan menderita, alhasil dalam beberapa detik, orang itulah yang terpental, pemandangan ini terlihat amat menyedihkan. Dia, sungguh hebat. Mata wanita itu berbinar-binar penuh rasa kagum. "Siapa kamu, beraninya merusak urusanku?" Di ranjang pasien masih terduduk sosok yang seperti ketua mereka dan terus meraung. "Aku adalah seorang dosen dari Universitas Kota Asmenia." Jensen terkekeh kemudian mengangkat tangannya dan langsung melambaikan sebuah tamparan ke wajahnya. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Berani-beraninya kamu memukulku, tahukah kamu siapa aku?" Pria itu sangat murka sampai urat-uratnya mulai terlihat. "Pak!" Dia langsung mendapatkan tamparan sekali lagi. Jensen menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku benar-benar sial, baru kemarin aku juga bertemu dengan masalah seperti ini. Benar-benar membuatku kesal saja. Alhasil kalian juga yang malah menodongkan pistol ke mulut kalian sendiri, tidak bisakah kalian mencari beberapa metode baru? Kamu!" Pria itu langsung mengeluarkan pisau semangka dan hendak mengancam pemuda ini. "Pak!" Tamparan lain langsung meluncur. "Katakan, ada apa sebenarnya? Kamu tahu?" Pak. Suara nyaring tamparan tajam terus menggema, membuat pria itu ditampar hingga linglung. "Aku akan katakan." Dia langsung berteriak dengan keras, "Kami hanya ingin menggunakan luka ini untuk menipu uang kompensasi cedera." "Oke, sekarang kebenaran telah terungkap. Apakah ada orang yang merekam ini? Jika ada, tolong segera hubungi polisi." Jensen kini menarik tangannya dan membantu wanita di sebelahnya untuk berdiri. Terima kasih. Wanita itu terus mengangguk berterima kasih. Dalam hati dia terkejut, ternyata pemuda ini adalah dosen Universitas Kota Asmenia. Tapi kenapa dia belum pernah melihatnya? "Bocah, apa yang harus kukatakan sudah aku katakan, hati-hati kamu, pada akhirnya air sungai akan berkumpul di laut." Di atas ranjang pasien, pria itu juga tahu kalau sekarang keadaannya telah berbalik. Dia menatap Jensen sengit-sengit, dia hanya tahu kalau bocah ini membawa malapetaka untuknya. "Pergi." Jensen hanya meremehkan omong kosong pria ini. Bagi Jensen, satu-satunya cara untuk mengendalikan orang-orang seperti ini adalah dengan kejahatan. Kalau tidak begitu, maka mereka tidak akan tahu siapa bos yang sebenarnya. Begitu ucapan itu dilontarkan, Jensen langsung menendang ranjang pasien, 4 roda ranjang segera berguling dan ranjang pasien segera menggelinding dengan cepat keluar dari gerbang rumah sakit. Tidak. Tangan pria itu dengan paniknya menari-nari di udara, akhirnya dia keluar dari gerbang dan menabrak hamparan bunga di seberang jalan. "Jensen, kamu sudah datang." Rektor David dan Pak Edi datang menghampirinya. Setelah menyapa Jensen dengan penuh rasa hormat, mereka langsung membawa Jensen pergi ke lift. Bahkan rektor juga sangat sopan kepadanya, sepertinya dia benar-benar seorang dosen. Ekspresi wajah wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya, kemudian dia teringat bahwa pakaian Jensen masih dia kenakan, entah bagaimana dia akan mengembalikannya. Detik ini, termasuk atasan rumah sakit dan rektor David yang sedang membuat teh dan berkata kepada Jensen dengan nada yang sangat sopan, "Jensen, untung sebelumnya ada kamu di sini, kalau tidak, kami tidak tahu harus berbuat apa." Beberapa para bajingan ini telah melanggar hukum, mereka ternyata sengaja menipu uang kompensasi rumah sakit. Ada banyak jenis orang dalam masyarakat saat ini, hal ini tidak mengherankan, lain kali jika kalian menemukan hal seperti ini lagi, langsung saja hubungi polisi, tidak usah takut dengan mereka. Ujar Jensen seraya tersenyum, dia sudah menghadapi hal semacam ini selama 2 hari berturut-turut, tetapi entah kenapa dia masih tidak bisa berkata-kata. "Ngomong-ngomong, kenapa kalian mencariku?" "Jadi begini, minggu depan akan ada orang besar dari ibu kota datang untuk menemui dokter di kota Asmenia.
Karena orang ini adalah orang terpenting di ibu kota, oleh karena itu pihak provinsi ingin mengundang para ahli dan profesor kota Asmenia untuk ikut datang berkunjung, dan kunjungan ini tidak hanya mencakup para dokter di kota Asmenia, tetapi masih ada juga master nasional yang paling terkenal di ibu kota. Pak Edi menjelaskan. Dokter tingkat nasional dari ibu kota juga datang? Asal-usul orang besar ini tidak kecil, tapi kenapa mereka malah ingin berkonsultasi dengan dokter di kota Asmenia? Ini karena masalah seorang teman asing terakhir kali itu, karena Tuan Muda Henry Williams berhasil disembuhkan, dia jadi sangat memuji pengobatan tradisional di kota Asmenia. Hal inilah yang menarik perhatian para orang besar ini dan segera ingin mencobanya. Oh, jadi karena itu. Jensen mengangguk kemudian tertawa, baiklah kalau begitu, tolong beritahu aku jika waktunya tiba. Ngomong-ngomong, ada satu hal lain, seorang teman ingin mengundangmu, dia ingin berkonsultasi. Apakah kamu ada waktu luang? Rektor David mengisi cangkir Jensen dengan teh, kemudian mengedipkan matanya kepada Pak Edi. Pak Edi dan Profesor Oscar juga mengangguk kemudian berbicara. Iya, jadi putri temanku itu mengidap penyakit genetik yang ditularkan dari keluarganya dan sekarang dia sangat menderita. Selama dia bisa disembuhkan, pihak lain berjanji akan mensponsori kami untuk membuka cabang sekolah di tempat lain. Penyakit genetik? Jensen mengerutkan keningnya dan mencibir. Apakah itu keluarga Chester? Ya, bagaimana kamu tahu? Pak Edi dan kedua orang lainnya tersontak kaget. Pak Edi, Profesor Oscar, tolong kalian tidak usah ikut campur dalam masalah ini, penyakit yang keluarga Chester derita ini tidak akan aku cek. Jensen dengan tegas menolak, setelah Presdir Martin ini membuat masalah di Aula Singlin, masih bisanya dia mencoba menggunakan rasa simpati manusia. Dia benar-benar menggunakan semua metode. Pak Edi dan Profesor Oscar akrab dengan kepribadian Jensen dan percaya kepada etika medisnya. Mendengar penolakan tegas darinya, mereka berdua langsung menduga bahwa keluarga Chester pasti sudah memprovokasi Jensen. Oleh karena itu mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun Rektor David masih terus membujuk, tapi mereka adalah salah satu dari 4 raksasa di kota Asmenia. Jensen, apakah masalah ini tidak dapat diakomodasi lagi? Rektor David, aku tidak tahu hal apa yang telah dijanjikan oleh grup Chester kepadamu, tetapi aku tidak akan membuka pintu untuk masalah ini. Sudahlah, jika tidak ada urusan lain lagi, aku pamit dulu. Setelah ucapan itu dilontarkan, Jensen bergegas meninggalkan kantornya. Rektor David menatapnya dengan bingung, kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Pak Edi beserta yang lainnya. Bagaimana ini? Grup Chester sudah menyetujui aku untuk membuka cabang sekolah untuk kita. Rektor David, menurutku sebaiknya kita tidak usah ikut campur dalam masalah ini, jangan sampai kita malah menyinggung Dr. Jensen. Rektor David, menurutku sebaiknya kita tidak usah ikut campur dalam masalah ini, jangan sampai kita yang malah menyinggung Dr. Jensen. Dengan nada datar Profesor Oscar menimpali, dengan nama Dr. Jensen di kota Asmenia sekarang, jikalau kamu menyinggungnya, lantas kamu lah yang akan menderita. Rektor David menggigit bibirnya dengan wajah yang masam, kemudian buru-buru menelepon Martin. Presdir Martin, sepertinya masalah ini tidak bisa kami urusi. Jensen hanyalah seorang dosen di sekolahmu, sebagai rektor, kamu bahkan tidak bisa memerintahnya. Dia memang dosen, hanya saja identitasnya, sepertinya aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Lantas apakah kamu benar-benar tidak menginginkan cabang sekolah itu? Suasana hati Martin menjadi sangat tidak nyaman, tetapi tepat pada saat itu, telepon Rektor David diambil oleh orang lain. Ternyata itu adalah Pak Edi, kemudian terdengar dia berseru, Presdir Martin, masalah ini tidak bisa kami selesaikan, sekarang kamu bisa mencari orang lain, tetapi aku percaya, sekalipun itu orang terkaya di kota Asmenia, selebriti ataupun politisi berkekuatan tinggi, jika Jensen tidak ingin memeriksa maka mereka pun tidak akan berguna. Setelah ucapan itu dilontarkan, tanpa segan-segan memberikan rasa hormat Pak Edi langsung menutup teleponnya. Dengan emosi yang meledak-ledak, Martin membanting teleponnya. Awalnya dia mengira kalau Jensen hanyalah seorang dokter kecil. Kalau dia tidak bisa menggunakan cara keras, maka dia akan menggunakan cara lembut. Alhasil mau dia menggunakan cara keras ataupun lembut, Jensen tetap menolaknya mentah-mentah, bahkan seseorang yang terkemuka dalam bidang medis di kota Asmenia tidak bisa merayu Jensen. Episode 326. Apakah harus menggunakan uang untuk menyerang?
Tapi Martin tahu kalau Jensen sama sekali tidak kekurangan uang, bisnis perusahaannya sangat bagus dan yang terpenting adalah memiliki beberapa real estate juga. Kebetulan real estate ini menyangkut grup Dorchane dan Markus, dia hampir tidak bisa campur tangan dalam bisnis itu. Ayah, apa tidak ada jalan keluar sedikit pun juga? Ervan juga menjadi gundah gulana melihat Martin yang masih emosi, dia hanya seorang dokter kecil, punya apa dia untuk disombongkan? Seorang dokter kecil. Martin langsung berteriak dengan geram, kalau dia kecil, lantas kamu apa? Kamu juga hanya mengandalkan grup Chester saja, kalau bukan, pasti kamu hanya sekadar angin lewat saja. Jensen ini meskipun sombongnya keterlaluan, tapi paling tidak masih memiliki keterampilan medis dan kekayaan serta kekuasaan di kota Asmenia, orang mana yang berani kehilangan muka di hadapannya. Kamu bahkan hanya sebatas helai rambut Jensen saja. Ervan dimarahi sampai tubuhnya gemetar, hanya bisa menggertakkan giginya untuk menahannya. Dibandingkan dengan Jensen, dia hanya sehelai rambut. Di momen ini martabat serta integritasnya telah diinjak-injak. Ayah, apakah benar tidak ada cara lagi? Kondisi kakak sudah semakin memburuk. Raut wajah Tom tampak cemas. Sudah sampai di titik ini, penyakit keluarga Chester kita harus segera diobati. Jensen ini memiliki beberapa koneksi dan keterampilan, tetapi atas dasar apa ingin membandingkan dirinya dengan para penguasa. Sepertinya dia itu tidak tahu bagaimana jika orang kaya dan berkuasa sudah bertindak. Raut wajah Martin menjadi dingin kemudian menghela napas lagi. Kalau saja dari awal aku sudah tahu akan begini, mungkin aku tidak akan melontarkan komentar kasar di kapal pesiar hari itu. Aku sangat menyesal. Tiba-tiba, dia menatap ke arah Tom dan Ervan lagi sambil mencela, kalian berdua sampah, yang satu anakku, alhasil dia dipermalukan oleh seorang dokter kecil, apa gunanya lagi status salah satu dari 4 tuan muda kota Asmenia? Menurutku itu hanyalah omong kosong. Yang satu lagi menantuku, dia berkelahi hanya karena cemburu, sekarang dia sudah menikah pun tetap berkelahi, coba kalian katakan, sebenarnya apa gunanya kalian? Pergi. Ervan dan Tom yang dimarahi seperti itu tidak berani membantah, jadi mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Setelah keluar dari kantor, Tom mulai memaki Ervan, kamu pecundang ini, tanpa keterampilan apapun langsung masuk ke keluarga Chester begitu saja, lalu masih saja ingin mencari cinta pertamamu, sampai membuat kakakku marah sampai sakit. Jika bukan karena grup Chester, mungkin kamu sudah makan di penjara. Dengar kamu dan Jensen berkelahi karena ingin merebut istrinya kan? Ervan, kamu ini hanya semut kecil. Apakah kamu layak melakukan itu? Tom tidak berani membantah ayahnya, tetapi berani melampiaskan amarahnya kepada kakak iparnya. Menurutnya, dia yang menyukai Natasha saja tidak bisa merebutnya dari Jensen, apalagi seorang Ervan. Dia lebih tidak layak untuk melawan Jensen. Ervan hanya berdiri di sana dengan wajah muram, dia benar-benar tidak menyangka kalau Jensen bisa mengguncang lingkaran kelas atas kota Asmenia, tidak seorang pun yang bisa dia beri wajah. Perlu diketahui, dulu Ervan pernah memeriksa semuanya, setahun yang lalu Jensen hanyalah seorang menantu bodoh yang menjadi pecundang, dia tidak melakukan apa-apa di rumah dan hidupnya hanya sebagai sampah. Namun dalam waktu kurang dari setahun, Jensen telah membuat prestasi yang besar. Dia bukan hanya memiliki perusahaan besar, tetapi juga berhasil membuat para penguasa memberikannya wajah. Sebenarnya apa yang bisa membuat Jensen menjadi seperti ini? Di lain tempat. Jensen baru saja keluar dari lift, tersentak kaget begitu melihat wanita tadi, apakah itu kamu? Aku tahu kamu pasti akan naik lift, makanya aku menunggumu di lift. Wanita itu tersenyum sopan, senyumannya terlihat sangat manis. Aku ingin mengembalikan pakaian ini kepadamu. Oh, kalau bagaimana dengan MU? Tanya Jensen sambil menunjuk ke dada wanita, dia ingat sebelumnya kancing baju perawat itu lepas. Wajah wanita itu memerah karena malu, aku sudah ganti baju, sebelumnya terima kasih banyak. Bukankah masalah keluargamu selalu tidak lancar? Seperti sering menderita penyakit ringan dan semacamnya. Celetuk Jensen tiba-tiba, sebenarnya dari awal Jensen melihat wanita itu, dia sudah merasa ada yang tidak beres, karena tubuh wanita itu penuh dengan energi negatif dan kesialan terus meliputinya. Bagaimana kamu bisa tahu? Seketika tampak keterkejutan di wajah wanita itu, dia mengangguk, iya, aku juga tidak tahu apakah keluargaku telah menyinggung orang lain atau bagaimana,
masalah seringkali bermunculan, di tengah malam juga sering muncul sesuatu, bagaimanapun kita tidak bisa hidup dengan tentram, putriku juga sering demam. Putrimu? Alis Jensen sedikit terangkat, sekilas wanita ini terlihat seperti anak kuliahan, tetapi ternyata dia sudah memiliki anak. Wanita itu mengangguk dengan canggung, aku langsung menikah ketika masuk perguruan tinggi, dan putriku sudah berusia 2 tahun. Begini saja, jika kamu merasa tidak apa-apa, aku bisa datang ke rumahmu untuk melihat-lihat, ujar Jensen. Wanita itu agak ragu-ragu, bagaimanapun dia adalah wanita yang sudah menikah, selain itu masih ada orang lain juga di rumahnya, jika dengan gegabah dia membawa pulang seorang pria lantas keluarganya pasti akan salah paham. Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Seketika Jensen langsung tahu kalau wanita ini memiliki keraguan. Tidak, hanya saja beberapa waktu ini agak sibuk. Meskipun wanita itu tidak menolak, tetapi Jensen tetap bisa melihat ketidakpercayanya. Tampaknya wanita ini juga memiliki cerita oleh karena itu dia tidak akan mudah percaya pada orang lain. Baiklah kalau begitu aku akan mengajak teman wanitaku untuk pergi bersama, seharusnya bukan masalah besar, kan? Jensen menambahkan ucapannya. Baiklah. Akhirnya wanita itu mengangguk bahagia, lalu langsung memperkenalkan dirinya. Namaku, Olivia. Jensen. Ah, Pak Jensen itu? Bapak sangat terkenal di kampus. Kecelakaan terakhir di gedung Eselon membuat seluruh kota Asmenia mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi Universitas Kota Asmenia tetap mendukungmu. Banyak orang yang mengatakan bahwa keahlian medismu tidak ada duanya di kota Asmenia dan telah mencapai standar medis nasional. Wanita itu menutup mulutnya karena terkejut, sekarang semua keraguan sebelumnya telah menghilang. Hanya nama palsu. Sebaliknya, Jensen juga tidak menyangka kalau dirinya akan begitu terkenal. Setelah kembali ke rumah, Jensen menonton pemutaran perdana film, seketika hatinya langsung penuh harapan saat mendapati masih harus menunggu 5 hari lagi. Dia jadi teringat terakhir kali dia pergi ke bioskop dengan Elena malah tertunda karena masalah Ervan, kali ini Jensen tidak boleh melewatkannya lagi. Keesokan harinya pagi sekali, Jensen menelepon Natasha untuk pergi ke Universitas Kota Asmenia, sementara Olivia telah menunggu mereka di gerbang kampus. Begitu melihat Jensen datang, dengan senang hati dia membawa Jensen ke rumahnya. Pak Jensen, pacarmu cantik sekali. Olivia menatap Natasha dengan penuh rasa kagum, sekilas saja dapat melihat temperamen mulia Natasha, identitasnya pasti tidak biasa. Melihat dirinya juga? Diam-diam dia merasa rendah diri. Natasha terkekeh dan berkata, kemarin aku sudah mendengar tentang kamu dari Jensen, dia selalu sangat ingin tahu tentang penyakit yang sulit dan rumit ini. Jangan khawatir, dia akan mengobati kalian. Terima kasih. Olivia tidak menyangka kalau Natasha akan begitu pandai berbicara. Keluarga suami Olivia tidak memiliki latar belakang yang bagus, dia tinggal di sebuah apartemen di area pabrik. Namun, di rumah petak seukuran 60 meter ini ada 4 orang yang tinggal di dalamnya. Begitu Jensen beserta yang lainnya sampai, tiba-tiba seorang wanita yang tampak kurus kira berusia 50-an berjalan keluar. Olivia, hari ini kamu pulang lebih awal sekali, apakah kamu membolos? Bebek hitam yang aku titipkan kepadamu, apa sudah kamu beli? Ibu, aku sudah membelinya, Freya ada di mana? Jawab Olivia. Freya ada di dalam rumah. Oh iya, apakah kamu punya 5 yuan untuk aku pakai dulu? Ujar wanita tua itu menambahkan, dia adalah ibu suami Olivia. Pasti ingin bermain mahjong lagi. Olivia segera mengeluarkan 5 yuan dari dompetnya dan menyerahkannya kepada wanita itu, lalu segera membawa Jensen dan Natasha masuk ke dalam rumah. Olivia, mereka siapa? Wanita tua itu mengikuti, dia semakin semangat saat melihat pakaian mereka yang datang itu sangatlah indah tidak biasa, seolah-olah ingin meminjam uang. Episode 327. Ibu, mereka adalah teman kuliahku. Sudahlah. Ibu jangan terlalu banyak menatap mereka datang untuk memeriksa kondisi Freya. Pada akhirnya Olivia merasa agak risih. Menatap mereka selirik saja juga tidak akan matikan, sepertinya temanmu kelihatannya kaya, coba kamu lihat rumah kita sangat kumuh, seharusnya tidak sulit kan untuk meminjam uang kepada mereka. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Olivia langsung mengeluh. Astaga, dasar anak sialan, masih berani membantah?
Wanita itu mengancam akan bertarung, tetapi Olivia langsung menghindar. Melihat pemandangan ini, Jensen dan Natasha hanya bisa sama-sama mengerutkan keningnya. Nenek ini sungguh keterlaluan. Dia tidak bekerja dan hanya meminta uang kepada Olivia untuk main mahjong dengan gayanya yang hanya bermalas-malasan. Ibu. Detik ini, seorang gadis berusia 2 tahun berlari keluar dengan terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Saat melihat gadis itu lagi, wajahnya tampak pucat dan kurus, terlihat jelas kalau dia kekurangan gizi. Jangankan Olivia, bahkan Jensen saja sedih. Jensen melihat sekeliling dan melihat banyak aura negatif di dalam ruangan. Olivia, memang mereka ingin memeriksa penyakit apa? Freya tidak punya penyakit. Wanita tua itu segera duduk di kursi sambil memakan kuaci dengan kasar. Boleh saja memeriksa tetapi harus memberi uang. 100 yuan untuk sekali pemeriksaan? Logika membayar ketika memeriksa pasien membuat Jensen terbelalak. Dia juga dapat melihat bahwa wanita tua ini hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan Olivia ataupun putrinya. Natasha yang merasa sakit hati langsung tidak kuasa menahan makiannya. Kamu keterlaluan, lihat anak kecil ini sudah sangat kurus. Tapi kamu, ada uang malah main mahjong tanpa melakukan apapun. Apakah ada nenek seperti dirimu? Wanita tua yang dimarahi itu tidak berani membantah. Sekilas nenek itu dapat melihat kalau Natasha memiliki mulut yang tajam. Tiba-tiba dia menatap Olivia dan berkata, Olivia, lihatlah orang macam apa yang telah kamu bawa pulang. Kamu masih tidak juga cepat-cepat mengusir mereka. Bu, kedatangan mereka ke sini untuk memeriksa kondisi Freya. Apa ibu bisa bersikap sedikit sopan? Olivia juga sudah tidak bisa menahannya lagi. Oh, kamu berani membantahku? Ingat ya, kamu sudah menjadi anggota keluarga Brown, makan makanan kami, menggunakan milik kami, tetapi sekarang kamu malah tidak tahu diri. Jangan lupa kamu itu hanya orang kampung, maki wanita tua itu sambil menaruh kedua tangannya di pinggang. Selain itu, jika Freya sakit periksa ke rumah sakit. Untuk apa membawa dokter gadungan kemari? Apakah kamu ingin membunuh Freya? Diam! Tiba-tiba Jensen berteriak dengan lantang, keluarga ini telah dirusak oleh wanita tua sepertimu. Kamu berani memarahiku. Wanita tua itu sangat murka. Jensen langsung mengabaikannya dan berkata kepada Olivia, ikut aku. Dia langsung membawa Olivia masuk ke dalam ruangan, hanya melihat sebuah patung Buddha Guanyin di ruang tamu. Tetapi di belakang patung Buddha itu diletakkan sebuah kotak kayu persegi panjang kecil dengan selembar kertas kuning di bawahnya. Seketika Jensen sangat marah dan tiba-tiba mengambil kotak kayu kecil itu. Wanita tua itu mengikuti mereka masuk. Begitu melihat gerakan Jensen, dia langsung mengutuknya, apa yang ingin kamu lakukan? Untuk apa kamu menyentuh barang-barangku? Apakah kamu tahu kalau kamu sudah membobol properti orang lain? Hati-hati, aku akan menelepon polisi. Wanita tua, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu bisa mengundang iblis? Seru Jensen sambil tertawa mencibir. Apanya yang iblis? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Raut wajah wanita tua itu berubah, ucapannya mulai terbata-bata. Pak Jensen, apa ini? Dari dulu Olivia juga telah melihat kotak kayu kecil ini, tapi biasanya dia tidak terlalu peduli, karena dia mengira itu hanya sesuatu yang diyakini oleh para orang tua tentang Buddha dan penyembahan saja. Barang ini sangat jahat dan harus sesegera mungkin ditangani, putrimu sering sakit dan keluargamu terus tertimpa sial juga karena barang ini, seru Jensen menjelaskan. Olivia, cukup. Ini adalah rumah keluarga Brownku, cepat usir mereka dari sini. Atau tidak aku akan memberimu pelajaran. Entah tongkat dari mana yang ditemukan wanita tua itu, dia langsung menunjuk ke arah Olivia sambil memaki. Sementara begitu Freya melihat tongkat itu, dia langsung bersembunyi di belakang Olivia sambil bergidik ketakutan. Sepertinya dia sudah sering disakiti dengan tongkat itu. Ibu, benda apa ini? Katakanlah dengan jelas, setelah itu aku akan segera membawa mereka pulang. Sudah sering Olivia ditindas dan dipermalukan oleh keluarga Brown, tetapi demi putrinya seorang dan kali ini terkait dengan penyakit putrinya, dia akan melakukan segalanya. Menjadi seorang ibu memang harus berkorban. Itulah Olivia. Apa yang sedang kalian lakukan? Tepat pada saat ini, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Salah satu pria yang pertama masuk mengenakan kemeja bunga yang atasnya tidak dikancing dan dia berbau alkohol. Arzan, untung kamu sudah pulang. Istrimu membuat masalah lagi.
Dia membawa beberapa orang asing pulang ke rumah dan langsung membuat kegaduhan di sini. Apakah kamu masih peduli dengan istrimu? Melihat anaknya kembali, wanita tua itu segera mengeluh. Olivia, apakah kamu masih kurang dipukul? Pria bernama Arzan Brown langsung menampar wajah Olivia dan ingin menendangnya keluar. Pak! Mana mungkin Jensen akan membiarkannya bergerak lagi? Satu tamparan langsung membuatnya membentur sofa, begitu dia meludah satu giginya lepas di saat yang bersamaan. Cari mati! Orang-orang yang mengikuti pria itu langsung berteriak marah dan segera mengepung Jensen. Menyingkir! Jensen berteriak dengan dingin, membuat mereka tersentak kaget. Sebenarnya beberapa orang ini adalah pengangguran bekas pabrik. Mereka hanya bisa menindas beberapa orang biasa, orang yang memiliki temperamen mulia seperti Natasha tentu saja tidak berani mereka singgung. Olivia, kotak kayu ini adalah pesugihan. Jensen menghancurkan kotak kayu itu di tanah, dan kemudian kotak itu terbuka memperlihatkan banyak kain bekas orang mati. Ah, iblis yang agung, tolong ampuni kami. Melihat kotak kayu itu hancur, wanita tua itu juga langsung terduduk di lantai sambil menangis dengan histeris. Dasar tidak tahu hukum. Aku hanya memohon untuk seorang putra. Tetapi beberapa orang ini malah menghancurkan pesugihanku. Dasar tukang tindas. Astaga ibu, ternyata ibu menyembah hal semacam ini. Melihat sampai di sini, pada akhirnya Olivia pun mengerti, ternyata barang ini digunakan untuk meminta seorang putra. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil aku ibu. Pergi sana jauh-jauh. Mulai hari ini kamu diusir dari keluarga Brown. Wanita tua itu terduduk di lantai sambil terus menendang-nendangkan kakinya. Seketika raut wajah Olivia langsung menghitam karena marah. Keluarga Brown ini benar-benar menyepelekan anak perempuan, sebenarnya Olivia juga tidak keberatan dengan itu, tetapi hal semacam ini tidak bisa diminta, bukan? Sebelumnya dua janinnya adalah perempuan dan dia melakukan aborsi. Tapi sekarang demi seorang anak laki-laki, ibunya malah menggunakan hal mistis semacam ini. Dan mengorbankan putrinya menjadi tumbal, hal seperti ini tidak bisa ditoleransi. Mengundang iblis, jika penyambutannya tidak baik, maka akan diselimuti oleh malapetaka, inilah yang disebut mengundang iblis lebih mudah daripada mengusirnya. Seru Jensen menjelaskan kepada Olivia. Kemudian dia mengambil kertas kuning yang ditempel di bawah kayu dan menggambarkan jimat pelindung dengan menggunakan profonkinya, kemudian membakar kertas itu dengan api dan abunya mulai tersebar di sekitar Olivia. Ini disebut ritual menghindari iblis. Artinya, undangan iblis ini tidak ada hubungannya dengan Olivia, baik atau buruknya akan kembali kepada orang yang telah memanggilnya. Karena dalam warisan leluhur Jensen, tertulis bahwa undangan iblis ini adalah pedang bermata dua, dia memang membantu orang, tetapi diam-diam dia juga akan merampas berkah orang itu dan membawa malapetaka. Terus terang saja ini adalah kesepakatan yang adil, memberikan sesuatu, tapi mengambil hal yang lain. Freya, kemarilah. Jensen melambai ke arah anak kecil itu lagi. Anak kecil itu takut bersembunyi di belakang Olivia. Olivia yang melihat situasi ini langsung berjongkok, Freya tidak usah takut, dia adalah guru ibu, dia tidak akan menggertak Freya kok. Bapak guru. Mata bulat gadis itu berkedip, dalam pikiran bawah sadarnya bahwa guru adalah seorang pelindung. Kemudian dia langsung tidak takut lagi dan menghampiri Jensen dengan kaki kecilnya. Episode 328. Jensen tersenyum ramah kemudian, menatap lengan anak gadis itu. Terlihat ada banyak luka memar yang tipis bahkan jika dilihat dari dekat dengan mata telanjang, Jensen bisa melihat lebih dari selusin luka kecil. Jensen menghela napas setelah memeriksanya, kemudian ekspresi wajahnya langsung berubah secara dramatis. Olivia, ada 12 jarum yang mengalir perlahan di sepanjang pembuluh darah anakmu, semua itu menuju jantung. Seketika wajah Olivia pucat pasi karena ketakutan, tidak heran kenapa Freya selalu mengeluh dadanya sakit, apakah jarum itu penyebabnya? Tapi kenapa bisa ada jarum? Kemudian Jensen menatap wanita tua itu dengan sengit, kalau aku tidak salah tebak, itu pasti karena perbuatan mistis orang tua itu, dialah yang menyakiti jantung anak kecil ini. Mendengar kata menyakiti, seketika emosi Olivia langsung meledak-ledak, dia menatap dengan sengit ke arah wanita itu dan terus memarahinya. Kamu wanita tua licik. Berapa umur Freya? Beraninya kamu menyakitinya?
Kamu selalu memohon untuk seorang anak laki-laki, kenapa tidak kamu saja yang melahirkan? Freya itu cucu Mu. Wanita sepertimu, seharusnya mati disambar petir saja. Melihat masalah mulai terkuak, wanita tua itu terdiam membisu dengan raut wajah yang suram. Olivia, apakah kamu gila? Bahkan ibuku sendiri berani kamu maki. Di sofa, Arzan berdiri dengan kesal. Dia melihat sekeliling ingin mencari tongkat untuk memukul Olivia. Duduk. Jensen menendangnya kembali. Kamu juga, apakah kamu masih laki-laki? Sudah umur 20-an tapi tidak bekerja, anak sendiri juga tidak diurus, hanya tahu membawa anak buahmu untuk mabuk. Kalau keluarga ini tidak bergantung padaku, dari dulu kalian sudah makan angin. Memang, anak laki-laki persis seperti ibunya, ibumu malas dan kamu juga. Dan hal yang paling membuatku jijik adalah kamu pria sebesar ini masih menanyakan semua yang ingin kamu lakukan pada ibumu, apa kamu belum berhenti minum ASI? Olivia terus mencela Arzan lagi dan lagi, semua sakit hatinya dia keluarkan semuanya. Olivia, hari ini karena ada orang luar di sini. Mulutmu itu sangat keras dan tajam, tunggu saja ketika mereka pergi kamu pasti mati. Arzan melirik ke arah Jensen dengan takut-takut, dia hanya bisa mengancam. Ambil, tongkatnya. Tanpa berkata apa-apa, Jensen langsung mengambil tongkat di samping dan menyerahkannya kepada Olivia. Dengan murka Olivia langsung meraih tongkat itu dan mulai memukuli wanita tua itu, membuat wanita tua itu berteriak, "Tolong, ada yang mau membunuhku, tolong." Teriakan itu terdengar sangat menyedihkan, kemudian dari luar gerbang mulai berkumpul di luar pintu apartemen, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani turun tangan, malah sebaliknya mereka merasa lebih bahagia. Faktanya, mereka telah mendengar sedikit tentang kehidupan Olivia, dan mereka semua bersimpati untuknya. Sambil terus memukuli, Olivia terus memaki, dia memukuli wanita tua itu sampai darah mulai menetes dari rambutnya, kemudian Olivia memberikan tatapan benci kepada Arzan, dasar laki-laki pecundang. Hei, itu cukup. Teman-teman Arzan saling membujuk. Ini bukan urusan kalian, keluar dari sini. Perintah Jensen dengan sinis. Sebenarnya orang-orang itu juga takut pada Jensen, karena sebelumnya Jensen telah menendang Arzan ke sofa sampai membuat dinding di belakang sofa retak. Selain itu, mereka juga hanya teman minum-minum bir saja. Sombongnya kalian, lantas apa kalian tidak takut kami laporkan ke polisi? Seru salah satu dari pria itu. Jensen menjawab, lapor saja, apakah perlu aku telepon polisi sekarang? Aku mau lihat apakah polisi akan membantu kami atau kalian, bahkan anak kecil saja kalian sakiti. Jika Olivia menuntut, maka kalian telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tunggu saja untuk masuk penjara. Beberapa orang itu ketakutan sampai tidak berani membantah, mereka orang pengangguran ini mana berani menyinggung orang besar. Arzan Brown. Olivia yang memegang tongkat mulai memukuli Arzan dengan kasar, melampiaskan semua keluhannya selama bertahun-tahun dia pendam. Arzan hanya bisa memegangi kepalanya sambil terus berteriak kesakitan. Kita bercerai saja. Sampai pada akhirnya, Olivia melempar tongkat dengan berlinangan air mata. Cerai? Aku tidak setuju. Teriak Arzan dengan ganas, lalu memuntahkan seteguk ludah berdarah dan gigi. Tentu saja dia tidak akan setuju, jika mereka bercerai lantas siapa yang akan merawat dirinya. Terserah kamu kalau tidak mau setuju, tapi aku beritahu, jika sekarang kalian bercerai maka kalian semua orang masih memiliki akhir perpisahan yang baik, tapi kalau Olivia sampai menuntutmu, mau kamu cerai atau tidak kamu akan tetap dihukum, ucap Jensen dengan senyum yang dingin. Raut wajah Arzan pun berubah drastis, mengetahui bahwa sekarang istrinya telah menemukan pria yang sangat terampil untuk membantu apalagi Natasha, terlihat jelas kalau dia adalah orang kaya. Olivia, nanti aku akan memperkenalkan pengacaraku kepadamu untuk menangani masalah perceraian ini. Celetuk Natasha menambahkan, ayo pergi, bawa anakmu dan pergi, kamu tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal, kami memiliki asrama staf. Kamu bisa datang ke perusahaan kita untuk mulai bekerja paruh waktu besok. Baik. Olivia langsung mengangguk, kemudian dia menatap Jensen dan Natasha, lalu tiba-tiba berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Jensen dan Natasha buru-buru membantunya berdiri, kemudian Jensen berkata, ayo sebaiknya kita pergi dulu dari sini, jarum yang ada di dalam tubuh Freya harus segera ditangani, kalau tidak akan sangat merepotkan nanti.
Olivia pun sangat cemas saat sudah menyangkut anaknya, kemudian dia buru-buru mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah keluarga Brown. Ibu, kita mau keluar. Apakah akan pulang lagi? Freya yang dipegang tangannya oleh Olivia mendongak dengan polosnya. Tidak akan pulang lagi, selamanya tidak akan pernah pulang lagi. Jawab Olivia. Baiklah. Wajah kecil Freya yang datar akhirnya menunjukkan senyuman. Kalian jalan duluan. Jensen meminta Natasha untuk membawa Olivia pergi dulu dan meninggalkan dia sendiri di sana. Lalu Jensen menatap Arzan dan berkata, tidak bisa menerimanya bukan? Sayang sekali, semua ini tidak ada gunanya. Aku bisa beritahu kepada kalian bahwa mulai sekarang Olivia ada di bawah perlindunganku. Jika kalian berani mengganggunya lagi, maka aku akan melemparkan kalian ke laut lepas. Percaya atau tidak terserah kalian. Jensen beranjak pergi setelah meninggalkan sepatah kata itu. Arzan dan wanita tua itu sangat geram sampai tidak bisa berkata apa-apa. Mata mereka menyinarkan cahaya dingin, mereka pasti tidak akan menyerah pada masalah ini. Apa yang kalian lihat? Cepat pergi dari sini. Melihat sekelompok tetangga berkumpul di luar pintu untuk menyaksikan pemandangan ramai ini, Arzan menjadi semakin murka dan terus memaki mereka berulang kali. Kamu layak mendapatkan ini, cuy. Para tetangga itu sama sekali tidak bersimpati dengan Arzan, mereka malah bersuka cita. Pada saat ini, sebuah Mercedes S-Class berwarna hitam berhenti di depan pintu rumah Arzan, kemudian beberapa pria berpakaian hitam segera masuk ke dalam. Siapa Arzan Brown? Seorang pemimpin dengan perawakan tegap, dan aura yang mengesankan yang menakutkan masuk ke dalam, sekilas langsung tahu kalau pria ini adalah pria yang terampil. Aku. Saking ketakutannya, Arzan bahkan sampai tidak berani kentut. Ucapan Pak Jensen barusan seharusnya kamu dengar dengan sangat jelas bukan? Aku beri kamu nasihat, sebaiknya kamu lakukan apa yang dia katakan atau tidak Kak Hermawan juga tidak akan bisa membantumu. Pria itu pun pergi setelah mengatakan ini. Arzan terduduk di lantai dengan lemas, apakah yang dia maksud adalah Kak Hermawan di daerah sini? Konon katanya dia adalah seorang pria haus darah yang membunuh orang seperti membunuh ayam, dan konon katanya dia adalah pengikut Markus, salah pemimpin kota Asmenia. Adapun Pak Jensen? Seketika dia langsung teringat dengan Jensen, dan pada akhirnya dia tahu betapa menakutkannya pemuda yang tampak sederhana itu. Di sisi lain, Jensen menelepon seseorang dan mengajak Natasha berhenti di taman yang sepi. Baiklah, urusan suamimu sudah selesai, tinggal tunggu saja surat cerainya ditandatangani. Jensen menenangkannya terlebih dahulu, kemudian menaruh Freya di pangkuannya sambil menaruh telapak tangan di punggung Freya dan mengalirkan profound-ki-nya. Tubuh anak relatif lebih lemah, oleh karena itu Jensen juga tidak berani menambah profound-ki-nya lebih banyak lagi. Jadi dia harus dengan sabar mencari jarumnya dan memaksanya keluar dari tubuh satu persatu. Kode 329. Kling. Beberapa saat kemudian, jarum pertama mulai keluar dari pergelangan tangan Freya, kemudian kedua, ketiga dan terus sampai 12 jarum berhasil dikeluarkan. Terima kasih banyak Pak Jensen, aku sama sekali tidak dapat membalas kebaikan Bapak. Selama Pak Jensen menginginkan apapun, kerja Rodi pun aku akan setuju. Melihat Freya telah baik-baik saja, Olivia hampir ingin berlutut kepada Jensen lagi. Ini hanya masalah kecil. Jensen terkekeh sambil menggelengkan kepalanya, belajarlah dengan giat, nanti biar Kak Natasha saja yang mengatur pekerjaan paruh waktu untukmu. Setelah lulus coba carilah pekerjaan yang lebih cocok, kemudian kalian bisa menjalani kehidupan yang baik. Saking terharunya Olivia, dirinya sampai tidak tahu harus berkata apa, tiba-tiba dia berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, aku hanya tahu kalau aku sudah menikah dan tidak layak untukmu tetapi aku dapat melayani, kapanpun kamu mau. Begitu ucapan ini keluar, seketika Natasha dan Jensen merasa canggung. Secara tidak sadar Jensen langsung teringat dengan kejadian kemarin, rasanya lumayan sekali. Olivia, ucapanmu ini sangat berat, Jensen membantumu karena hati dokternya saja. Kamu tidak perlu membalas apapun, benarkan Jensen? Natasha melirik Jensen sekilas, begitu dia melihat raut wajah Jensen, seketika langsung tahu kalau Jensen sedang memikirkan yang tidak-tidak. Tapi tidak perlu dikatakan lagi, di tempat itu Olivia sangat besar dan itu adalah kesukaan para pria. Iya. Jensen terkekeh.
Seorang istri muda yang dewasa seperti buah persa yang sekali dia sudah menikah. Seketika wajah Olivia langsung bersemu merah, sebelumnya hanya refleks saja mengatakannya. Meskipun ini adalah idenya sendiri tetapi dia mengatakannya di depan Natasha, bukankah ini memalukan? Olivia, sekarang aku akan membawamu ke HRD dulu, perusahaan kami memperlakukan karyawan dengan sangat baik, makan serta tempat tinggal bukan masalah. Seru Natasha lagi, kemudian menatap Jensen. Dia merasa kesal saat melihat Jensen masih termenung seperti itu. Jensen adiknya ini sangat pandai dalam segala hal, hanya saja menyukai fantasi dan tidak bisa menahan godaan. Untung dia sudah menikah jadi posisinya sekarang seperti seekor monyet di sebuah lingkaran, kalau tidak pasti dia akan memiliki setumpuk pacar. Dan di detik ini, telepon Jensen tiba-tiba berdering, mengurangi rasa canggung di antara ketiganya. Jensen, ini ibu apakah kamu sedang sibuk? Jadi begini, sekarang perusahaan ayahmu masih mencari gedung perkantoran baru, tapi VTC Industrial baru saja menelepon dan mengatakan bahwa ada gedung perkantoran untuk dijual. Harganya juga termasuk sangat murah, hanya di kisaran 500.000 yuan, oleh karena kami teringat waktu kamu mewakili ayah melihat gedung itu, kali ini membutuhkan bantuanmu, bisa tidak? Oh iya, Galaxy Industri juga barusan menelepon dan mereka bersedia menandatangani kontrak senilai 30 juta ke perusahaan ayahmu, jadi menurutmu bagaimana? Ibu, bagaimana kalau tunggu aku menemui ibu, kita bicarakan nanti. Oke, aku sedang ada di Mall Emerald. Setelah Jensen menutup teleponnya, dia langsung bertanya kepada Natasha. Bagaimanapun dia juga tidak tahu banyak tentang bisnis. Baru-baru ini, VTC memang menjual sebuah gedung perkantoran sih, tetapi harga gedung itu tidak murah paling tidak senilai 50 juta yuan, mana mungkin mereka bisa menjual dengan harga 500.000 yuan kepada ayahmu. Terlalu murah. Natasha segera mengambil ponselnya dan memeriksa, selain itu, Galaxy adalah perusahaan yang besar, sangat sulit mendapatkan kontrak kerja sama dari mereka. Begini saja, aku akan membantumu untuk menelepon dan bertanya. Natasha menelepon beberapa orang, setelah beberapa saat kemudian, dia memberitahu Jensen dengan nada yang sungguh-sungguh, Jensen, entah apakah itu VTC ataupun Galaxy semuanya adalah milik grup Caster. Sepertinya, Presdir Martin benar-benar rela membuat pengorbanan. Jensen tersenyum mencibir, dia langsung berpikir tidak ada kue yang jatuh dari langit begitu saja. Mall Emerald adalah industri yang dimiliki oleh grup Dorchane. Terakhir Jensen ke sini adalah untuk melihat Feng Shui. Begitu Jensen sampai ke Mall Emerald dari dia langsung melihat Ibu Elena dan Diana dari kejauhan. Kakak! Diana melambaikan tangannya sambil berlari menghampiri Jensen. Kenapa gadis ini bisa ada di sini? Diam-diam Jensen menggelengkan kepalanya menyaksikan Diana berlari. Hanya melihat Diana mengenakan gaun putih yang membuat sepasang kakinya yang ramping dan jenjang terlihat sangat menarik. Di sela-sela berlari, Jensen melihat ke sekitar dan melihat setiap pria meneteskan air liur mereka secara diam-diam. Setelah berlari, Diana langsung merangkul pergelangan tangan Jensen. Jensen tidak bisa berkata-kata, sepertinya gadis kecil ini suka menggertak pria. Jensen, bagaimana soal masalah itu? Ibu Elena langsung bertanya begitu Jensen datang. Setelah sekian lama, Jensen akhirnya telah menjadi kepala keluarga di hatinya. Ibu, percayalah entah apakah itu VTC Industrial ataupun Galaxy, abaikan saja mereka semua, mereka seperti itu karena sebuah tujuan, seru Jensen. Ibu Elena agak sedikit kecewa, bagaimanapun itu adalah gedung perkantoran seharga 500.000 dan kontrak kerja sama sebesar 30 juta, semua orang juga akan tergerak melihatnya. Jensen juga merasa sedikit sedih melihat Ibu Elena menghela napas kecewa, kemudian menambahkan, sebentar lagi aku akan menemukan cara untuk mendapatkan gedung kantor untuk perusahaan ayah, jangan khawatir. Ya hanya bisa begini. Ibu Jensen menghela napas, tiba-tiba dia menyeletuk lagi, Jensen, kebetulan hari ini ada reuni teman sekolahku, bagaimanapun kamu harus menemaniku. Reuni teman sekolah? Diam-diam Jensen merasa pusing, dia pernah menghadiri beberapa reuni teman sekolah alhasil setiap kalinya malah berubah menjadi pesta kompetisi, membosankan sekali. Melihat raut wajah Jensen tampak tidak bahagia, tiba-tiba Diana menyeletuk dengan nada kesal. Kakak, ibu sudah tidak senang karena kamu tidak membiarkan dia menandatangani kontraknya, dan sekarang kamu tidak berencana untuk menemaninya. Baiklah,
Hari ini tidak banyak pasien di klinik, jadi aku akan menemani ibu. Jensen hanya bisa mengangguk. Ibu Elena langsung mengangguk gembira, ngomong-ngomong, telah bertahun-tahun reuni teman sekelas kita tidak diadakan, sekarang semua orang telah menjadi kakek, nenek, biasanya mereka akan membawa cucu mereka, jadi mana mungkin mereka bisa punya waktu luang. Oh iya, nanti kamu jangan asal ngomong ya, takut nanti malah menyinggung perasaan orang. Iya, aku mengerti. Jawab Jensen. Kemudian Diana berbisik kepadanya, Kakak Jensen, ibu memanggilmu ke sini untuk pamer dengan cara yang mencolok. Bagaimanapun, kamu adalah seorang dokter yang terkenal di kota Asmenia, juga dapat membuat ibu memiliki wajah yang pantas dipajang di depan teman sekelasnya. Tentu saja. Tidak sulit bagi Jensen untuk menebak tujuannya, kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kabar kakakmu? Kakak, oh dia setiap hari terlihat sangat bahagia. Setiap hari setelah selesai kerja dia terus mengamati ponselnya dan selalu bergumam kenapa filmnya belum dimulai. Kak Jensen, bukannya kamu mengajak kakakku untuk menonton film ya? Kalian sudah berbaikan, kan? Ucap Diana sambil tersenyum. Kakakmu yang mengajakku, tapi kami memang sudah berbaikan. Alasan utamanya adalah terakhir kali kami pergi ke bioskop tapi malah tertunda di tengah jalan. Kali ini mau bagaimanapun kita pasti akan pergi menonton. Kalau begitu, tidak heran kenapa kakakku seperti sedang bersemi-semi terus setiap harinya. Oh iya, nanti di hari itu kamu harus memakai pakaian yang lebih baik, tidak boleh memakai pakaian seperti. Selain itu ingatlah untuk membawakan bunga. Diana melihat Jensen dari atas sampai ke bawah. Dia berpikir postur tubuh Jensen memang bagus tetapi setiap harinya hanya mengenakan pakaian sederhana yang murah saja. Apanya yang bersemi-semi? Apakah ini caramu mengatakan kakakmu? Jangan khawatir, aku pasti akan menyiapkan bunga pada hari itu. Jensen mengerutkan bibirnya, dia sama sekali tidak merasa rendah diri. Faktanya, tujuan hidupnya sangat sederhana. Dia hanya ingin menemani istrinya dan membantu lebih banyak orang lewat keterampilan medisnya, sudah itu saja. Dia sangat santai sekali mengenai makanan, pakaian, rumah atau transportasi. Selain itu, setelah mencapai statusnya saat ini, pakaian atau sesuatu menjadi lebih opsional. Hanya orang yang tidak kompetenlah yang perlu membesarkan diri melalui pakaian. D330. Ketiga orang itu naik ke lift menuju lantai 2 pusat perbelanjaan. Sorot mata Jensen terhanyut ke arah lusinan toko yang diberikan tuan muda Nico kepadanya. Tetapi, setelah Feng Shui di Mall Emerald berubah, memang ada puluhan kali lebih banyak orang dan mall itu terlihat sangat hidup. Mai. Terdengar teriakan dari kejauhan sana, kemudian ada beberapa bibi dan paman tua yang datang diiringi dengan beberapa anak muda di belakangnya. Wah, semua orang ada di sini. Ibu Elena dengan sangat gembira melambaikan tangannya sambil membawa Jensen dan Diana menghampiri mereka berdua. Kakak, sekarang bisnis ayah sedang berjalan mulus, kamu dan kakak juga sangat menjanjikan, oleh karena itu ibu harus pamer. Bagaimanapun nanti kita tinggal mengangguk saja dan katakan, iya, cukup turuti saja, walaupun membosankan, keluh Diana yang berada di sampingnya. Apakah kamu akan bilang reuni Ibu MU membosankan? Ujar Jensen sambil terkekeh sambil memarahi. Memang benar-benar membosankan. Oh iya kak, kalau kamu ada waktu luang, ajari aku seni bela diri, kamu sangat tampan ketika sedang berlatih dan jauh lebih baik daripada kakakku. Seni bela diri itu tidak mudah dipelajari, memang kamu belum pernah melihat kakakmu. Dia setiap hari sangat kelelahan, anak perempuan tetaplah terlihat seperti anak perempuan, ini yang lebih baik. Aku tidak peduli, aku mau belajar. Di saat keduanya sedang asyik berdebat, tiba-tiba Ibu Elena memperkenalkan mereka berdua. Wah ini pasti Diana, kamu semakin tinggi saja ya, persis seperti kakakmu yang sangat cantik. Dan ini adalah menantu pecundang yang disebutkan Mai. Ujar beberapa bibi dan paman itu sambil menatap Jensen. Jensen dan Diana hanya saling memandang satu sama lain seperti tikus putih yang kebingungan. Kemudian mereka melihat lagi ke arah orang muda yang mengikuti beberapa orang tua ini. Kebanyakan dari mereka melihat ke arah Diana dan merasa Diana memang sangat cantik, tetapi seketika muncul rasa penghinaan yang kuat begitu melihat Jensen. Rasa superioritas muncul secara tiba-tiba. Tentu saja Jensen sangat malas untuk bertemu dengan mereka. Yang membuat dirinya tidak berdaya adalah sudah sekian lamanya, tetapi identitasnya sebagai seorang menantu pecundang masih saja melekat pada banyak orang. Kalian, jangan memakannya.
Sekarang dia adalah dokter. Karena tidak ingin dipandang rendah, Ibu Elena yang sedang duduk mengikuti kerumunan di restoran kelas atas langsung buru-buru nyeletuk, "Dokter." Semua orang menatap Jensen, kemudian seorang lelaki tua dengan uban di seluruh rambutnya tertawa terbahak-bahak, "Dokter itu cukup hebat, sekarang kesejahteraan dokter itu sangat baik." "Benar, benar, benar." Sorot mata Ibu Elena terus menatap ke salah satu wanita tua, namanya Nela. Dulu dia menjadi ketua kelas ketika mereka masih belajar di sekolah, dan biasanya dia suka menentang Ibu Elena. Bagaimanapun, dulu ketika masih muda Ibu Elena adalah primadona sekolah, dan dia suka mencuri perhatian dari ketua kelas. Setelah mereka lulus, Ibu Elena menikah dengan keluarga Lawrence yang merupakan pernikahan yang baik. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak dapat menemukan alasan untuk menginjak Ibu Elena. Sampai suaminya berbisnis di luar negeri dan putrinya kembali dari belajar di luar negeri, akhirnya dia bisa membanggakan dirinya. Waktu itu dia juga datang ke pernikahan Elena dan menertawakan Jensen sebagai menantu pecundang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu di reuni hari ini, Ibu Elena sengaja memanggil Jensen untuk datang dan memberikan mereka pelajaran. "Haha, Mai, sekarang sudah ada banyak dokter, dokter gigi, dokter hewan, semuanya adalah dokter. Bukan sesuatu yang pantas dibesar-besarkan." Meskipun Nela semakin tua, tetapi dia tetap berpakaian seperti seorang bangsawan kaya. Kalung emas, anting-anting emas, dan kosmetik asing terbaik. Oleh karena itu, dia selalu memiliki kekuatan yang bagus di kelasnya, bahkan reuni kali ini diselenggarakan olehnya. Namun pada kenyataannya, reuni akbar ini sebagian besar diselenggarakan oleh siswa yang lebih biasa. Mereka yang biasa saja tidak mau menderita penghinaan dan terlalu malas untuk berkutik dalam hal seperti itu. "Nela, apa yang kamu katakan tidak benar, menantuku adalah seorang dokter yang paling terkenal di kota ini sekarang. Apakah kalian pernah mendengar Aula Singlin?" "Dia yang membukanya," seru Ibu Elena dengan penuh rasa bangga. "Aula Singlin? Aku pernah mendengarnya, klinik itu sering masuk berita beberapa waktu lalu." "Iya, aku juga pernah mendengar bahwa Aula Singlin memiliki seorang dokter pengobatan tradisional yang sangat dihormati. Ada banyak orang datang ke sana untuk berkonsultasi." "Jensen, aku tidak menyangka kalau kamu adalah Dr. Jenius Jensen Scott dari Aula Singlin." Setelah ucapan Ibu Elena, semua paman dan bibi menatap Jensen dengan tatapan yang terkejut. "Haha, melebih-lebihkan, semuanya itu untuk pasien," jawab Jensen dengan rendah hati. Jawabannya membuat Ibu Elena sangat puas. "Mai, anak perempuanmu adalah seorang polisi, dan menantu adalah seorang dokter. Selain itu dia adalah seorang dokter terkenal juga. Sepertinya hidupmu ini sangat diberkahi, kedepannya kamu harus lebih menjaga kami dengan lebih baik," ujar seorang teman sekelas sambil tertawa. "Mana ada, itu hanya paruh waktu." Meskipun kelihatannya jawaban Ibu Elena sangat sederhana, tapi faktanya dalam hatinya sangat senang. Melihat Ibu Elena sangat bahagia, raut wajah Nela menjadi sangat buruk tetapi dia tidak bisa membantah. Bagaimanapun para dokter terkenal di kota itu sangat menjanjikan. "Dr. Jensen, aku sudah banyak mendengar tentangmu." Pada saat ini, seorang pemuda di sebelahnya tiba-tiba nyeletuk sambil tertawa, "Aku tidak tahu apakah kamu yang membuka Aula Singlin atau Dr. Jensen bekerja di sana? Apakah gajinya tinggi?" "Ini siapa?" tanya Ibu Elena sambil mengerutkan keningnya. "Dia adalah suami dari putriku, namanya Arnav dan dia adalah manajer umum dari grup Glintz. Dia juga bekerja paruh waktu sebagai konsultan keuangan, manajer investasi, dan salah satu pedagang konsep investasi yang menguntungkan di pasar saham domestik. Dulu dia juga pernah bekerja di Wall Street," seru Nela dengan nada yang lebih tinggi. "Halo Bibi." Pria muda berjas dengan mengenakan jam tangan terkenal di pergelangan tangannya berdiri sambil tersenyum, memberikan kesan yang sangat sopan. "Wah, orang yang berbakat, sepertinya grup Glintz ini adalah perusahaan terkenal di kota," timpal seseorang sambil terkekeh. Tentu saja, grup Glintz adalah 10 perusahaan grup besar teratas di kota ini, dan juga 500 teratas di Huasia. Bos yang berdiri di belakangnya adalah Tuan Lukas. Nada suaranya menjadi lebih keras, takut orang lain tidak mendengarnya. "Tuan Lukas? Bukankah dia adalah salah satu orang terkaya di kota Asmenia?" Seketika napas semua orang terasa tercekat, kemudian mereka melihat ke arah Arnav lagi dengan sorot mata yang berubah.
Arnavku ini sering pergi makan dengan Tuan Lukas, dan Tuan Lukas juga sangat menghargainya. Nela sengaja pamer. Sangat menjanjikan. Tahun Lukas ini memulai bisnisnya dari nol, sangat jenius dalam berbisnis. Dia bahkan memiliki separuh kota, dan setara dengan PT Glory. Semua orang mulai memuji, membuat Nela dengan sombongnya menatap Ibu Elena, dalam artian, apakah dokter itu hebat? Menantuku adalah seorang manajer umum orang terkaya. Ibu Elena tersenyum dengan terpaksa dalam sekejap hatinya merasa tidak nyaman. Jensen dan Diana saling memandang satu sama lain, diam-diam tak berdaya juga. Orang ini ketika masih belajar saling membandingkan, ketika keluar di masyarakat juga saling membandingkan, tua pun masih saja membandingkan putra-putrinya, entah apakah masyarakatnya terburu-buru atau orangnya terburu nafsu. Dr. Jensen, aku tidak tahu bagaimana dengan gajimu di Aula Singlin? Tiba-tiba Arnav bertanya lagi. Pertanyaan yang dia lontarkan agak terkesan seperti menindas. Lagi pula, dia adalah manajer umum, statusnya sangat tinggi tetapi dengan sengaja menanyakan gaji orang lain, bukankah dia ini sedang menginjak orang lain? Melihat raut wajah semua orang, Arnav menjelaskan lagi, aku pikir dokter terkenal seperti Dr. Jensen seharusnya tidak memiliki gaji yang rendah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan gaji yang tinggi, maka kebetulan aku mengenal seorang profesor terkemuka di bidang medis. Mungkin aku bisa memperkenalkan Dr. Jensen ke pekerjaan yang lebih baik. Meskipun dia sedang menjelaskan, semua orang masih merasa aneh. Gaji. Sebenarnya Jensen tidak tahu berapa gaji yang dia hasilkan. Bagaimanapun, tujuan dia membuka Aula Singlin bukan untuk mencari keuntungan, sumber keuangannya berasal dari industri lain. Jadi dia menjawab dengan santai, seharusnya ada 3-4 ribu yuan. Diam-diam Ibu Elena seketika geram, apakah Jensen tidak melihat bahwa orang lain sengaja memasang jebakan untuknya? Dia berkata begitu rendah lantas bagaimana orang lain akan melihatnya?